Halo, perkenalkan kami Angkatan 43, Kelompok 2, Subkelompok 1 yang terdiri dari Tuti Bernita Saidel Nababan SPD, Valentin Febriwati Purba SPD, Valentina Lumbantoruan SPD, Uba Koiria Lubis SE, dan Usrida Hapni Lubis SPD SD. Di sini kami akan memaparkan hasil tugas kelompok kami mengenai analisis isu kontemporer, di mana pengampu materi adalah Ibu Dr. Randa Rita Clara MED, yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan LPP Agro Nusantara. Analisis isu kontemporer. Isu-isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang. Topik materi analisis isu kontemporer yaitu korupsi, narkoba, terorisme atau radikalisme, hate speech atau hoax, human trafficking, cybercrime, proxy war, money laundering atau kejahatan korporasi, dan COVID-19. COVID-19 adalah salah satu isu kontemporer yang global. Pandemi COVID-19 tidak hanya terjadi di beberapa negara, melainkan hampir di seluruh dunia, salah satunya Indonesia. Adapun identifikasi isu COVID-19 yaitu yang pertama, masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi di Indonesia. Sumber isu yaitu www.berita1.com. Penyebab isu kurangnya penyuluhan dan rendahnya kepercayaan masyarakat akan manfaat vaksin. Isu kedua, masih maraknya berita hoax tentang vaksin COVID-19 palsu yang beredar. Sumber isunya www.detik.com. Penyebabnya rendahnya sikap kritis dan literasi masyarakat. Yang ketiga, belum optimalnya pembelajaran daring di sekolah selama pandemi. Sumber isunya www.medcom.id. Penyebab isu kurangnya edukasi tentang penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan. Analisis isu APKL. APKL merupakan alat bantu untuk menganalisis kualitas isu yang akan dibahas dengan memperhatikan tingkat aktual. APKL yaitu aktual, problematik, kelayakan. Aktual adalah benar-benar penyebab isu kurangnya penyuluhan dan rendahnya kepercayaan masyarakat akan manfaat vaksin. Masalah yang kompleks. Kekalayakan, isu tersebut menyangkut hajat hidup orang lain. Kelayakan, isu tersebut masuk akal. Identifikasi isu teknik APKL. Isu kontemporer yang pertama, masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi di Indonesia. Aktual, ya. Problematik, ya. Kekalayakan, ya. Kelayakan, ya. Isu kontemporer yang kedua, masih maraknya berita hoax tentang vaksin COVID-19 palsu yang beredar. Aktual, ya. Problematik, ya. Kekalayakan, ya. Kelayakan, ya. Isu kontemporer yang ketiga, belum optimalnya pembelajaran daring di sekolah selama masa pandemi. Aktual, ya. Problematik, ya. Kekalayakan, ya. Kelayakan, ya. Skor analisis USG. Setelah melakukan identifikasi dengan menggunakan APKL, maka untuk menentukan isu prioritas, maka digunakan teknik USG atau Urgency, Seriously, dan Broadly, di mana skor 5 adalah sangat penting, 4 penting, 3 cukup penting, 2 tidak penting, dan 1 adalah sangat tidak penting. Kemudian, tabel identifikasi isu teknik USG.
Isu yang pertama adalah masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi di Indonesia. Urgensinya 5, seriously-nya 4, dan growthly-nya 4. Totalnya adalah 14. Isu yang kedua, masih maraknya berita hoax tentang vaksin COVID-19 palsu yang beredar. Untuk urgensinya, skornya 5, seriously-nya 4, dan growthly 4. Totalnya adalah 13. Dan isu yang ketiga adalah belum optimalnya pembelajaran daring di sekolah selama masa pandemi. Untuk urgensinya 5, seriously 5, dan growthly 5. Totalnya adalah 15. Maka dari ketiga isu ini diperoleh isu prioritas adalah nomor 3, yaitu belum optimalnya pembelajaran daring di sekolah selama masa pandemi. Analisis dengan pendekatan Fishbone. Penyebabnya dari sisi manusianya, adanya rasa kurang peduli, rasa malas, serta tidak mau belajar. Sedangkan dari sisi sistem, tidak optimalnya pembelajaran daring. Selanjutnya, dari sisi metode, tidak sesuai dengan keadaan. Dari sisi ekonomi, rendahnya tingkat ekonomi orang tua peserta didik. Sedangkan dari sisi lingkungan, tidak adanya sinyal, sehingga mengakibatkan belum optimalnya pembelajaran daring di sekolah selama masa pandemi. Kegiatan yang pertama, mengadakan pertemuan kelompok belajar dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sedangkan manfaat kegiatannya, peserta didik dapat menerima pembelajaran secara optimal. Stakeholdernya, pendidik, sedangkan peran stakeholder adalah sebagai pelaksana. Kegiatan yang kedua, memanfaatkan teknologi informasi untuk dapat memberikan pengetahuan lain dari sumber terbuka selain buku. Manfaat kegiatan, peserta didik mendapat pengetahuan baru, sedangkan stakeholdernya, pendidik dan tenaga kependidikan. Dan peran stakeholder adalah sebagai pelaksana. Selanjutnya adalah kegiatan yang ketiga, meningkatkan kinerja pendidik selama proses daring dilaksanakan. Manfaat kegiatannya, tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Stakeholdernya, pendidik, sedangkan peran stakeholdernya adalah pelaksana. Sekian pemaparan kami Angkatan 43 Kelompok 2 Subkelompok 1 mengenai analisis isu kontemporer. Terima kasih.